Kami dari kelompok 5 Sejarah. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi materi mengenai Kerajaan Kediri. Pertama-tama, kami ingin berterima kasih kepada Pak Ibnu yang telah memberikan kesempatan kami untuk berpresentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Farel Aditya sebagai moderator sekaligus pemateri, dan di sini saya didampingi oleh teman-teman saya. Saya Ilham Maulana sebagai pemateri. Saya Putri Sulaiman sebagai pemateri. Saya Sheila Lahani sebagai pemateri. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, ada mengenai berdiri dan runtuhnya Kerajaan Kediri yang akan dijelaskan oleh Ilham. Berdiri dan runtuhnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara yang bercorak Hindu yang berdiri pada abad ke-12 tahun 1042 Masehi dan rumah pada tahun 1222 Masehi. Sesuai namanya, kerajaan ini terletak di sekitar kota Kediri, sekarang yang dulunya berputar pada kota bernama Daha. Kemudian ada letak geografis. Kerajaan Kediri terletak di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Pusat Kerajaan Kediri diperkirakan terletak di bawah Gunung Kawi dan tepian Sungai Berantas. Wilayah Kerajaan Kediri meliputi sebagian besar dari apa yang menjadi Provinsi Jawa Timur sekarang. Kemudian ada foto berikut, itu merupakan wilayah Kerajaan Kediri setelah mengalahkan Kerajaan Jenggala. Kemudian ada peninggalan Kerajaan Kediri yang akan dijelaskan oleh Kak. Yaitu ada candi. Candi itu ada Candi Panataran dan Candi Gondongso dan Candi Gura. Lalu ada Prasasti Sirakti. Salah satu prasasti yang dikeluarkan oleh Kerajaan Kediri atau berdiri pada masa pemerintah Raja Berterjaya. Prasasti ini ditemukan di Desa Sirakti, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 8 November 1204. Prasasti Sirakti berisi tentang anugerah karena pendidikan pada semua desa sebagai imbalan atas jasa-jasa tertentu. Lalu ada Prasasti Kamulan, prasasti yang ditemukan di Desa Kamulan Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Prasasti ini dibuat pada tahun 1116. Saka tepatnya jika menggunakan perhitungan Masehi adalah 31 Agustus 1194. Prasasti Kamulan berisi cerita mengenai Raja Berterjaya yang tersingkir dari istana dan akibat serbuan musuh dari arah timur. Aksi penyemburan ini terjadi sekitar 5 bulan sebelum Prasasti Kamulan dibuat. Lalu ada Prasasti Jaring. Prasasti ini memuat penanggalan 11 bulan Margasira 1903 Saka tahun 19 November 1181. Ditulis menggunakan bahasa dan aksara Jawa kuno. Benda ini ditemukan di Duku Jari, Kelurahan Kembang Arum, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Blitar. Lalu ada Prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang itu ditemukan di Desa Ngantang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Prasasti ini ditulis pada tahun 1104 Masehi pada masa pemerintahan Raja Jayabaya dari Kerajaan Kediri. Keberadaan Prasasti Ngantang Kediri menjadi salah satu bukti sejarah yang berharga untuk mempelajari dan memahami dinamika Kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Lalu ada kitab, yaitu yang pertama kitab Simandahana, yang kedua itu ada Kapawinan Baratwinda, yang ketiga itu ada kitab Negara Ketartagama. Kemudian kita masuk ke kehidupan politik dari Kerajaan Kediri. Yang pertama mengenai Raja pertama. Jadi Raja pertama Kerajaan Kediri adalah Sri Samariwijaya. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri bermula ketika Raja Erlangga, pendiri Kerajaan Kahuripan sekaligus penerus tahta Kerajaan Medang, membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri untuk Samariwijaya dan Kerajaan Jenggala untuk Mapanji Garasakan. Kendati demikian, Samariwijaya dan Mapanji Garasakan masih berseteru karena sama-sama merasa berhak atas seluruh tahtanya. Peperangan antara Samariwijaya dan Garasakan pun terus terjadi selama 60 tahun lamanya. Kemudian ada zaman kemasan dan raja yang membawa Kerajaan Kediri menuju zaman kemasan yang akan dijelaskan oleh Alim. Di sini ada zaman kemasan yang mana Kerajaan Kediri di bawah perintah Sri Jayabaya mencapai puncak kejayaan antara 1135 sampai 1159 Masehi. Pada masa Sri Jayabaya, Kerajaan Kediri berhasil mengalahkan Kerajaan Jenggala. Mereka menguasai wilayah luas termasuk seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, Pantai Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Kerajaan ini memiliki armada laut yang kuat dan terkenal hingga ke Tiongkok. Sri Jayabaya dikenal karena pemerintahan yang teratur, penerapan hukum yang adil, dan perkembangan pesat di bidang kesastraan, bahkan sampai disebut masa kemasan bagi kesastraan Jawa kuno. Salah satu kebijakannya adalah membebaskan pajak bagi rakyatnya. Dan terakhir adalah zaman peruntuhan Kerajaan Kediri yang akan dibacakan oleh Sri. Zaman pemerintahan raja terakhir dari Kerajaan Kediri adalah Sri Kertajaya yang dikuasai dari 1994 sampai 1222 Masehi.
Faktor utama juga kerajaan ini adalah karena serangan dari kerajaan Tumapel dan Singasari. Serangan ini diakibatkan oleh pengurangan hak kaum Brahmana di kerajaan Kediri oleh Raja Sri Kertajaya. Pengurangan hak tersebut dimaksudkan karena raja ini disembah layaknya dewa. Lalu kaum Brahmana tidak terima dan lari meminta bantuan kepada kerajaan Tumapel dan Singasari. Kemudian ada kehidupan sosial budaya dari kerajaan Kediri yang akan dijelaskan oleh Ali. Baik. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Kediri. Penduduk atau rakyat Kerajaan Kediri mayoritas beragama Hindu, dibuktikan dengan penemuan arka-arka yang menunjukkan ciri agama Hindu. Masyarakat Kerajaan Kediri tidak mengenal sistem kasta. Tinggi rendahnya martabat seseorang di masyarakat tidak ditentukan oleh dasar keturunan dan kedudukan, tetapi berdasarkan tingkah laku. Ada 3 golongan, yaitu yang pertama masyarakat pusat, bisa disebut sebagai raja dan kerabat raja. Lalu yang kedua ada masyarakat tani atau daerah, yang bisa disebut dengan pejabat atau pemerintah, dan yang terakhir masyarakat tanpa perintah, yang biasa disebut dengan wirausaha. Kemudian ada ramalan Jayabaya yang akan dijelaskan oleh Ali. Baik, ramalan Jayabaya. Kesenian dan budaya Kerajaan Kediri sangat maju, terutama dalam seni sastra. Banyak kitab-kitab yang dibuat pada masa Kerajaan Kediri seperti kitab Baratayuda, Kresnayana, dan lain-lain. Dan ada suatu seni dan budaya yang terkenal di Kerajaan Kediri, yaitu ramalan Jayabaya. Beberapa ramalan sudah terbukti, salah satunya adalah ramalan mengenai Nusantara yang dipercaya akan ada bangsa kulit pucat dan kuning yang datang ke Nusantara. Yang dimaksud adalah Belanda dan Jepang. Dan untuk poin terakhir mengenai kehidupan ekonomi di Kerajaan Kediri yang akan dijelaskan oleh Islam. Kerajaan Kediri yang berada di Jawa Timur dikenal dengan hasil bumi seperti padi, jagung, tembakau, dan buah-buahan seperti mangga, durian, dan rambutan. Selain itu, hasil pertambangan seperti batu bara dan besi, Kerajaan Kediri sangat maju di bidang perdagangan. Komoditas utama yang biasanya didagangkan dari hasil pertanian, peternakan, dan pertambangan seperti beras, kayu, cendana, gerabah, daging, perak, emas, dan timah. Pada bidang perdagangan, Kerajaan Kediri bertumbuh pada jalur pelayaran sedunia. Baik, cukup sampai sini saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat berguna bagi kalian. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata, dan sekali lagi kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.